Perkenalkan, nama saya Christian Saatmaruli Silain dengan NIM 24USP132. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi struktur pembahasan. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian PLC dan dilanjutkan dengan komponen yang digunakan pada PLC dan masuk kepada sejarah PLC, dan terdapat juga kelebihan PLC dibandingkan dengan komponen relay. Selanjutnya masuk kepada klasifikasi PLC dan dilanjutkan kepada spesifikasi dari merek dan tipe PLC yang digunakan, dan terdapat juga prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC dan menggunakan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PLC. PLC kepanjangannya yaitu Programmable Logic Controller, adalah perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengendalikan proses atau mesin secara otomatis. PLC bekerja dengan cara membaca sinyal masukan input dari sensor atau tombol, memprosesnya sesuai dengan program logika yang telah dibuat, lalu mengeluarkan sinyal keluaran atau output untuk mengontrol aktuator seperti motor, lampu, katup, dan lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan PLC menurut dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Curtis D. Johnson tahun 2008. Menurutnya PLC adalah alat pengendali yang dapat diprogram untuk mengatur operasi mesin dan proses, menggantikan rangkaian logika berbasis relay. Dan juga terdapat referensi dari Curtis Jones adalah Process Control Instrumentation Technology. Dan menurut para ahli Frank D. Petruzzelli tahun 2011, PLC merupakan komputer industri yang dirancang untuk mengontrol operasi mesin secara otomatis dengan kemampuan bekerja di lingkungan yang keras seperti pabrik. Dan terdapat juga referensi dari Frank D. Petruzzelli adalah Programmable Logic Controller McGraw-Hill. Dan di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan utama antara definisi PLC dari Kapil tahun 2000 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan utama antara definisi PLC dari Kapil tahun 1982 dan Inductive Automation tahun 2023. Terdapat di sini persamaannya, keduanya menyatakan bahwa PLC berfungsi mengontrol proses industri secara otomatis melalui logika yang dapat diprogram. Dan juga di sini terdapat perbedaannya, yaitu Kapil tahun 1982 menekankan fungsi dasar dan kontrol lokal, sedangkan Inductive Automation tahun 2023 menekankan integrasi digital dan konektivitas modern dalam sistem industri 4.0. Dan di sini juga saya akan menjelaskan komponen utama dalam PLC. Terdapat di sini blok diagram PLC. Yang pertama yaitu ada input, CPU, dan terdapat juga output. Dan menggunakan komponen utama pada CPU yaitu terdapat prosesor dan juga terdapat memori dan power supply. Dan di sini juga saya akan menjelaskan dari sejarah PLC. Awal mula sebelum adanya PLC, sistem kontrol industri menggunakan rangkaian relay elektromekanik untuk mengatur proses otomatisasi. Dan tahun 1968 kelahiran PLC
Pada tahun 1968, perusahaan otomotif General Motors GM di Amerika menghadapi masalah dalam sistem kontrol relay yang sulit diubah ketika desain produk baru muncul. Pada tahun 1970-an, penyebaran PLC. Pada dekade ini, penggunaan PLC mulai meluas ke berbagai industri seperti industri otomotif, industri kimia, dan industri makanan. Madison, Lane Bradley, dan Siemens menjadi pionir produsen PLC. Dan pada tahun 1980 sampai 1990-an, perkembangan teknologi PLC mulai dilengkapi dengan bahasa pemrograman standar EIC, komunikasi jaringan Modbus, Profibus, kemampuan analog dan digital, fungsi, dan diagnosa otomatis. Dan di sini juga terdapat kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. Yang pertama yaitu dari segi fleksibilitas. PLC program bisa diubah dengan mudah lewat komputer tanpa diubah kabel. Keandalan, PLC tahan lama, tidak ada bagian mekanis yang cepat aus. Dari segi pemeliharaan, PLC mudah karena dapat didiagnosa lewat software monitoring. Dan di sini juga terdapat fleksibilitas komponen relay. Relay perlu ubah sambungan kabel secara manual untuk setiap perubahan logika. Terdapat juga di sini keandalan dari relay, yaitu relay kontak mekanis mudah aus akibat percikan dari listrik. Dan terdapat juga pemeliharaan dari komponen relay. Relay sulit, perlu periksa satu persatu relay dan kabel. Dan di sini juga saya akan menjelaskan klasifikasi dari komponen PLC. Yang pertama yaitu nano PLC. Untuk aplikasi kecil kurang dari 50 I/O. Micro PLC 50 sampai 300 I/O. Umum untuk mesin kecil dan menengah. Dan terdapat juga modular PLC. Kapasitas I/O besar dapat ditambah modul sesuai kebutuhan. Dan terdapat juga rack PLC, skala industri besar dengan banyak slot modul untuk integrasi kompleks. Dan di sini saya menjelaskan spesifikasi PLC. Merek spesifikasi PLC yang digunakan yaitu merek Omron CP1L L2ODR-A. Power supply yang digunakan, salah bilang ulangi lah. Terlalu fokus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari komponen PLC. Merek PLC yang digunakan yaitu Omron CP1L L20DR-A dan menggunakan power supply dengan sumber 100 sampai 240 volt AC. Jumlah I/O yang digunakan yaitu 12 input dan 8 output, dan mendapatkan memori program 8K step. Port komunikasinya yaitu RS sampai 232C per USB. Keunggulan dari tipe merek Omron CP1L L20DR-A yaitu hemat tempat, mendukung instruksi high speed counter dan PWM, dan mudah diintegrasikan dengan HMI atau sensor. Dan di sini terdapat juga prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa. Yang pertama yaitu PB start, memulai proses, dan dilanjutkan PLC mengaktifkan kontaktor forward KF dan motor berputar selama 8 detik, dan dilanjutkan motor berhenti selama waktu 5 detik, dan PLC mengaktifkan kontaktor reverse dan motor berputar
selama 8 detik dan dilanjutkan motor berhenti selama 5 detik. Siklus ini berulang selama 3 detik. 3 kali. Ulangi langsung. Aduh. Di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa. PB start memulai proses dan dilanjutkan PLC mengaktifkan kontaktor forward dan motor berputar selama waktu 8 detik dan dilanjutkan motor berhenti selama 5 detik. PLC mengaktifkan kontaktor reverse dan motor berputar selama waktu 8 detik dan dilanjutkan motor berhenti selama 5 detik. Siklus ini diulang selama 3 kali dan dilanjutkan ke komponen buzzer. Dan terdapat juga di sini ada PB reset, sistem mengulang dari awal, dan juga terdapat PB stop yang digunakan untuk menghentikan seluruh proses. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari gambar wiring rangkaian daya yang digunakan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan komponen alat dan bahan yang digunakan dalam wiring rangkaian daya. Yang pertama yaitu komponen MCB 3 fasa dengan jumlah 1. Dan kedua itu komponen kontaktor dengan jumlah yang digunakan yaitu 2. Terdapat juga di sini komponen TOR atau Thermal Overload Relay dengan jumlah unit 1 dengan menggunakan komponen yang keempat yaitu motor induksi 3 fasa sebanyak 1 unit dengan menggunakan kabel NYAF secukupnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Tunggu, buka GPT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langsung dari gambar wiring rangkaian daya. Yang pertama itu saya menjelaskan dari sumber RST masuk ke komponen MCB sebagai pengaman utama. Dan dari komponen MCB, tegangan menuju 2 kontaktor. Yang pertama yaitu kontaktor forward, yang dimana motor berputar maju dengan urutan fasa RST. Dan yang kedua itu ke komponen kontaktor reverse, yang dimana motor berputar mundur dengan menukar 2 fasa menjadi TSR. Dan komponen yang selanjutnya itu terhubung ke TOR, yang dimana TOR untuk melindungi motor dari arus berlebih jika overload motor akan terputus. Dan di sini saya akan menjelaskan dari komponen motor 3 fasa. Motor 3 fasa berputar sesuai kontaktor yang aktif. Dan di sini terhubung ke kontaktor forward dan kontaktor reverse. Tidak boleh aktif bersamaan karena dapat menyebabkan hubung singkat. Dan juga saya akan menjelaskan rangkaian pengontrol PLC. Yang pertama yaitu dari sumber 220 volt AC memberi daya ke PLC dan rangkaian kontrol, dan push button start, stop, dan reset menjadi input PLC untuk perintah operasi. Dan dari PLC on memproses input dan mengaktifkan output sesuai program. Dan dari output PLC mengendalikan kontaktor reverse ulang lah cok. Ulangnya dari sini cok. Dari sini atau ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari gambar rangkaian pengontrol PLC. Yang pertama yaitu sumber 220 volt AC memberi daya ke PLC dan rangkaian kontrol, dan terhubung ke push button start, stop, dan reset menjadi input PLC untuk perintah operasi. Dan terdapat juga PLC on memproses input dan mengaktifkan output sesuai program, dan terhubung ke output PLC yang dimana mengendalikan kontaktor forward digunakan untuk motor berputar maju dan kontaktor reverse digunakan untuk motor berputar mundur. Dan terdapat juga ke terhubung buzzer
atau horn sebagai indikator atau alarm saat kondisi tertentu. Dan interlock dilakukan lewat program PLC sehingga kontaktor forward dan kontaktor reverse tidak bisa aktif secara bersamaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari gambar ladder diagram. Yang pertama yaitu saat kondisi awal. Yang pertama system off, kontaktor forward dan kontaktor reverse tidak aktif. Timer dan buzzer dalam keadaan reset. Tombol start ditekan, PLC menerima sinyal start, output kontaktor forward aktif, motor berputar maju. Timer T000 mulai menghitung waktu operasi maju. Waktu maju tercapai. Saat T000 selesai, kontaktor forward dimatikan. PLC memberi jeda pengaman delay agar motor berhenti secara sempurna. Timer T001 aktif sebagai waktu tunggu. Motor berputar mundur setelah T001 selesai, kontaktor reverse aktif. Motor berputar mundur atau reverse. Timer T002 mulai menghitung waktu mundur. Akhir siklus setelah T002 selesai, kontaktor reverse dimatikan. Timer T003 aktif dan buzzer dalam keadaan menyala sebagai tanda proses selesai. Tombol stop ditekan. Kapanpun ditekan, semua output dalam keadaan off atau keadaan mati. Motor berhenti dan sistem aman. Tombol reset ditekan. Semua timer dan status output direset. Sistem kembali ke kondisi awal, siap dijalankan lagi. Interlock PLC, kontaktor forward dan kontaktor reverse tidak bisa aktif secara bersamaan, sehingga motor dan rangkaian tetap dalam kondisi aman. Kau tahu? Dibatalkan sama aku. Loh, ya cuk, nggak jadi orang itu. Orang itu nggak bisa karena awal tahun ada penutupan dan pembukaan buku. Masih sibuk katanya. Ya udah kita sendiri aja. Orang itu pun kalau misalnya kalau sama kita, orang itu masih menyuruh kita masuk APMI aja. Masuk APMI kan, jadi anggota biasa, anggota aja. Enggak, udah sendiri aja kita 29 orang. Mana dapat dia dana kalau dia bukan? Dapat balik coba. Nanti kok sampai sini aja bikinnya. Iya. Kita lihat video di video. Warnanya dulu. Ayo.
sampai habis ini. Kalau punya aku campur punya kamu boleh. Tadi kau buat nampak anak? Hah? Kau buat nampak anak? Awal-awalnya doang, masih belum mengerjakan. Zoom in. Kalau misalnya kayak gitu, boleh. Kita udah pasti kompeten lah kayak kada boleh. Aku tanya memang lagi tuh. Pak Dikit. Pak, jadi kami aman kan Pak? Maksudnya dikhianati. Aku kirim stiker. Aku kirim ke grup itu. Cukup tahu. Karena lama sekali pasti ini tahu kalau merekamku lagi. Tapi janganlah buat sendiri aku. Gak jelas. Nggak semut nanti tuh. Pagar juga nggak ada tripod. Sambil ke wiring lah anjing kau buat. Laporan apa? Belum. Belum, Cuk. Besok pun aku mau di metro lagi. Kapan ku kerja? Kapan dikumpul? Oh, Rabu, Kamis, Rabu. Enggak, misalnya pertama kumpul kami. Jadi kita mau tanggal berapa nanti kunjungannya? Secairnya kapan? Banyak lagi enggak? Kalau misalnya udah mau kau download, cut dulu ya. Udah. Udah, tapi cara masaknya Udah nggak usah kelamaan cok, durasi. Udah, scroll ke bawah. setengah. Setelah selesai membuat ladder diagram, pastikan kembali ladder diagram yang sudah dibuat. Setelah selesai membuat ladder diagram, dilanjutkan dengan pembuatan HMI menggunakan software CX Supervisu.
Setelah selesai pembuatan HMI, dilanjutkan dengan pembuatan merangkai komponen. Di sini ditampilkan proses merangkai. Ya. Yang ini. Tunggu sampai bunyi buzzernya baru kau pinci yang PB2. Buzzer yang itu, alarm. Lama ini lama. Baik, di sini saya akan menutup hasil video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video materi presentasi saya. Sekian dan terima kasih.